الطاهرين وأصحابه الأكرمين ورضي الله تبارك وتعالى عن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Mall Gandar City yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan pertama kita di awal tahun 2015 ini, kami ingin mengajak hadirin dan hadirat merenungkan beberapa ayat Al-Qur'anil Karim yang mungkin sering dan selalu kita kerjakan perihal ini, namun kita tidak ada yang merenunginya, yaitu berkenaan dengan yang namanya berjalan. Mungkin kita sudah mengetahui antara berjalan kaki dengan santai, yang kedua berjalan dengan sigah cepat, yang ketiga berlari, yang keempat kabur, ada persamaan dan tentunya ada perbedaan. Persamaannya adalah keempat ini semua merupakan mengayunkan kaki kita, mengayunkan kedua kaki kita. Namun yang ingin saya ajak hadirin dan hadirat sekalian merenungkan perihal empat hal ini dalam bimbingan dan tuntunan Al-Quran. Kapan kita disuruh berjalan dengan tanpa ngoyo, dan kapan kita disuruh bersigrah lebih cepat, dan kapan kita disuruh lari, dan kapan kita disuruh lebih cepat lagi, yaitu kabur. Berjalan dalam ayat suci Al-Quran tertulis, termaktub tuntunan ini dalam surat Al-Mulk atau surah Tabarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah berfirman, Walladzi, dialah Allah, zat yang ja'ala, menjadikan, lakum, untuk kalian, al-arda, bumi, zalulan, itu hina di bawah kaki kalian. Ini kita berjalan di mana nih? Di atas bumi kan? Maknanya bumi dengan segala macam fasilitasnya, ini semua hakikatnya rendah di bawah kaki kita. Oleh karenanya mengapa kita harus jadikan dunia beserta gemerlapnya ini harus diletakkan di kepala kita? Seharusnya jangan, karena Allah sudah jadikan bumi ini untuk kita rendah di bawah kaki kita. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi dengan segala fasilitasnya Allah wariskan buat siapa? Buat hamba-hamba Allah. Ibadi, di sini kata-katanya ibadi, hamba-hambaku yang setia, orang yang benar-benar menghambakan dirinya, jiwa dan raganya untuknya. As-salihun, yang saleh-saleh, yang baik-baik. Namun mungkin kita sekarang melihat, kenapa ya kok sekarang sepertinya dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman? Ini kan pertanyaan nih. Jawabannya apa? Karena kita umat Islam tidak mengikuti tuntunan Al-Quran dalam menata dunia. Dalam ayat lain Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, wala in aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaik la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau setiap orang yang beriman mau mengamalkan Al-Quran, la akalu, pasti mereka akan dapat makan, min fauqihim, dari arah atas mereka, wa min tahti arjulihim, dari bawah kaki mereka. Namun kita ini tidak mau
mengamalkan Al-Quran. Masalahnya jangankan mengamalkan Al-Quran, dengan menjadikan Al-Quran sebetul-betul guidance dalam kehidupan kita. Lah wong bacanya aja banyak yang belum bisa. Baca Al-Quran ini banyak yang belum bisa. Yang udah baca, udah bisa menghafal. Sehari ada yang baca 1 juz, sehari ada yang menghafal 1 ayat, sehari ada yang membaca 3 juz, namun dibaca, dihafal tanpa mentadaburkannya. Ini saya sekarang di mana-mana nih sedang menggerakkan, menggiatkan hadirin kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat untuk apa? Ayo setiap orang sempatkan waktu, paksakan diri dalam sehari jangan kurang 1 halaman, one day one page. Page ya? Halaman page ya? Apa paper? Page. Kalau paper apa? Oh, kertas. Selembar. Berarti boleh dong 1 hari 1 lembar gitu. Boleh bahasanya. Bener page. 1 hari 1 halaman aja tuh. Itu yang depan doang tuh. Kalau dibuka pertama Al-Fatihah sehari itu. Besok hari kedua yang bagi 5 ayat dari surat Al-Baqarah itu aja. Besok nyambung lagi sehalaman. Tapi bukan dibaca aja, dipahami kata per kata maknanya. Caranya bagaimana? Saya belum bisa nih bahasa Arab. Ya udah, ada Gramedia, beli tuh. Ada Gunung Agung, mampir. Ada Toko Wali Songo, singgah, beli Al-Quran terjemah per kata. Tapi jangan sibukkan dengan tafsir, nanti itu belakangan. Ini dulu nih, per kata, per ayat, dibaca dengan tadabbur, agar benar-benar kita bisa resapi. Sehari nggak banyak-banyak, itu aja. Sempatkan waktu. Saya belum fasih bacanya, ada yang bilang gitu kan? Nggak apa-apa. Walaupun belum fasih, baca dengan kata per kata itu. Kan kalau dibeli itu kan ada 2 macam kan, yang tengahnya perkata, pinggirnya apa namanya, sempurna kan, ya. Nah, ada kadang tambahan asbabun nuzulnya, kadang tambahan tafsirnya. Itu belakangan ya tafsir, jangan dibaca dulu. Ini dulu nih, yang Quran asli dulu, gitu. Yang Quran asli dulu dibaca. Allah dalam banyak ayat menjelaskan bahwa kita saja ini manusia secara umum, baik yang beriman atau tidak, disebut oleh Allah apa? Khalifah Allah di atas permukaan bumi. Betul nggak? Khalifah Allah di atas permukaan bumi. Tahu nggak arti khalifah itu apa? Khalifah itu apa? Pemimpin yang kita paham ya. Tapi asal katanya apa khalifah itu? Khalifah itu pengganti. Jadi ibaratnya nih, manusia ini pengganti Allah untuk menata bumi, gitu loh. Jadi bumi ini dengan segala macam keseimbangannya, kekayaannya, ini Allah serahkan kepada makhluknya yang bernama manusia. Nah, terkadang manusia ini banyak yang tidak beriman kepada Allah, padahal manusia ini adalah dutanya Allah untuk mengawasi, mengamati, mengurus bumi dan alam semesta raya ini. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ayo, di sini kita kembali ke tema kita, berjalan. Berjalan. Famshu fi manakibiha huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Kata Allah Ta'ala, dialah Allah yang telah menjadikan lakum untuk kalian al-ardo, bumi beserta hamparannya dan segala fasilitasnya, zalulan, rendah, hina bagi kalian. Famshu, maka berjalanlah dengan santai, fi manakibiha, di penjuru-penjuru bumi, wakulu min rizki, makanlah dari rizkinya. Rizki yang Allah sudah pastikan buat manusia. Kenapa? Dalam ayat lain Allah jelaskan lagi, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah ada dari sesuatu pun yang melata, yang dapat melata di atas permukaan bumi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jaminkan rizkinya. Jadi kalau ada istilah mau kemana, mau kerja, mau ngapain, ya mau cari rezeki sesuap nasi, ini sebenarnya sebuah sugesti yang kurang tepat, karena rezeki semua sudah Allah atur. Yang ada sebetulnya sebutannya adalah apa? Menjemput rezeki. Kita cuma bergerak doang nih, bekerja, menjemput rezeki. Semua sudah Allah jamin rezekinya. Jangankan manusia yang Allah berikan akal pikiran untuk bekerja, untuk berpikir, untuk berbuat segala macam kebaikan, lah binatang aja nggak ada yang mati kelaparan. Binatang tidak ada yang mati kelaparan.
kelaparan. Kita hanya disuruh bergerak. Siru fil ard, bergeraklah kalian di atas permukaan bumi, kata Allah. Jalan tanpa ngoyo. Kalau urusan rezeki jangan ngoyo-ngoyo. Kenapa? Karena tadi Allah udah bilang wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha, dan Allah pesan di sini dengan kata-kata famshu, berjalanlah kalian dengan santai. Masya itu dengan bahasa Arab artinya jalan dengan santai tanpa ngoyo. Karena apa? Rizki sudah ada satu hal yang pasti. Rizki adalah barang yang pasti, tidak akan tertukar. Contoh, orang yang buka toko, dagangannya barangnya sama, berdempetan kanan kiri. Saya mau tanya, penghasilannya bisa beda nggak? Bisa berbeda nggak? Nggak akan ketukar. Rizki nggak akan ketukar. Makanya hanya diperintahkan oleh Allah bekerja, buka toko, usaha, jujur, sudah selesai. Rizki Allah yang atur jaminan berapanya, dan nggak akan ketukar. Ada sebuah syair karya gubahan seorang ulama di Yaman, namanya As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. La yakthuru hammuk maguddir yakun. Jangan pernah stres, gundah gulana. Segala yang Allah sudah tentukan pasti akan kalian dapatkan. Kenapa? Alladzi li ghairik. Sesuatu yang milik orang lain lan yasil ilaik, tidak akan bisa sampai kepada kita karena bukan punya kita, punya orang lain. Walladzi kusimlak hasilun ladaik, dan sesuatu yang sudah dibagikan, dijatahkan untuk kalian itu pasti ada walaupun kalian nggak bekerja. Ibaratnya begitu, ibarat ini. Karena sudah ada bagian buat kita, namun untuk menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah, keperluan kita kepada Allah, hinanya kita di hadapan Tuhan sang pemberi rezeki, kita disuruh bergerak untuk menjemput rezeki. Ada sebuah syair lagi, subhanallah, indah kalimatnya. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi, sudah cukup bagiku apa yang berada di ilmunya Tuhanku. Apa yang berada di pengetahuan Allah sudah cukup bagiku. Jangan ada yang ngoyo kalau untuk urusannya pasti. Min su'ali waqtiyari, cukup dari apa? Dari meminta kepada Allah, waqtiyari, dan berusaha. Namun fadu'ai wabdihali, permohonanku kepada Tuhan, wabdihali, usahaku di hadapan Tuhan, syahidun, hanya sebagai bukti. Nah itu. Ini kita bekerja nih hanya sebagai apa? Sebagai bukti biftiqari, bahwa kita butuh kepada Allah, fakir di hadapan Allah. Nah itu. Jadi ingat nih, kalau masalah berjalan, konteksnya apa? Dalam perihal menjemput sesuatu rizki, yang hal itu adalah barang yang sudah pasti. Allah suruh famshu, jalan dengan santai, jangan ngoyo. Pertama, setelah jalan apa? Jalan pelan-pelan nanti apa? Jalan cepat-cepat ya, jalan cepat. Dalam bahasa Arab namanya is'a. Kapan kita diperintahkan untuk jalan cepat-cepat? Segera. Kapan itu disuruhnya? Lihat dalam suratul Jum'ah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Is'au ini artinya jalan cepat, jangan santai. Kalau tadi famshu, jalan santai, jangan ngoyo. Ini sedikit ngoyo suruhnya nih. Kapan? Di mana tempatnya suruh jalan cepat? Idza nudiya lis-shalah, kalau sudah dipanggil untuk sholat, kita disuruh fas'au ila dzikrillah, berjalan cepat menuju Allah, mengingat Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Jual beli berarti apa? Muamalah sosial, hubungan dengan manusia. Kalau sudah azan berkumandang, baik Jumat, zuhur, asar, sudah terdengar azan, Anda di lantai sekian mendengarkan Allahu Akbar, ataupun media handphone, pasang alarm 5 menit sebelum azan sudah berkumandang azan, segera suruh jalan cepat. Lah kok bisa begitu ya? Tadi
Urusan rezeki Allah suruh jalan santai, jangan ngoyo. Kenapa? Kenapa coba? Apa rahasianya? Karena surga barang yang belum pasti buat kita. Ini masalahnya nih. Ayo, siapa yang bisa jamin angkat tangan bahwa kita akan mati husnul khotimah, mati dalam badan iman? Ustaz, kiai, habib, nggak ada yang bisa jamin. Syekh, nggak ada yang bisa jamin. Guru, murabi, nggak ada yang bisa jamin. Siapa yang berani angkat tangan? Ayo, saya jamin mati saya husnul khotimah. Ayo angkat tangan, ada nggak tadi? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, janganlah kalian menyangka orang-orang yang sudah berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, jadi sudah beriman ya, sudah beriman, wahum la yuftanun, mereka nggak kena ujian. Mereka nggak diuji. Jangan mengira kalian orang yang sudah bilang berpikiran Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Nabi kami adalah Rasulullah Muhammad, lalu mereka nggak diuji. Tidak. Semua orang ini kita ini semua setiap hari, setiap waktu, sepanjang umur sedang berada dalam ujian. Saya mau tanya coba, kalau orang lagi ujian kudu konsen apa marah-marah gitu? Kalau lagi ujian nih, konsen apa marah-marah? Konsen. Santai tapi fokus, kalaupun mau santai tapi serius. Kedua, kalau lagi ujian kira-kira perlu nggak ngurusin urusan orang lain? Lagi diuji semua deh, bikin soal, temennya main HP, kira-kira perlu nggak ngurusin? Jangan HP, ujian. Kira-kira apakah urusin aja urusan kita? Kira-kira gimana? Urusin aja urusan kita. Ujian jangan nyontek, kerjain urusan kita sendiri. Ujian. Ini orang beriman. Setiap hari dalam keadaan ujian. Barang yang belum pasti. Kedua, siapa yang tahu umurnya masih nyampe sore hari? Ayo. Ente Dani tahu? Kira-kira habis keluar dari sini ada yang jamin bisa keluar? Nggak ada. Kemarin ada sahabat-sahabat saya nih. Saya malam tahun baru kan paginya bikin acara tabligh akbar. Ya, renungan awal tahun. Ada yang tanya, Ustaz, saya boleh nggak malamnya saya mau ke dulu mana? HI Jakarta Net Festival. Di mana? Di HI. Mau ngapain? Ya mau ikut-ikutan, kan saya penggemar slang katanya. Ya boleh aja, silahkan. Maksud saya Ustaz, karena nanti di masjid Ustaz ada program Qiyamul Lail jam 3 tahajud. Dari sono saya langsung ke masjid. Dari mana? Dari HI langsung ke masjid. Jadi habis dugem doa. Pikiran bagus ya? Bagus ini. Masih ada pikiran kayak gini, bagus. Boleh? Boleh. Saya bilang. Ustaz bercanda pasti serius, boleh. Kan katanya saya pernah dengar ada Ustaz bilang menyampaikan sebuah hadis Nabi, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Kan begitu ya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk atau dosa dengan perbuatan baik, ketaatan, maka ketaatan ini akan menghapus perbuatan buruk. Betul, ente cakep. Ya udah, setuju. Cuman saya mau tanya satu hal. Apa itu? Siapa yang jamin dari HI ente nyampe ke Haji Nawi? Siapa yang jamin pulang dari HI bisa nyampe ke Haji Nawi? Ini masalahnya. Siapa yang jamin ini? Saya mah setuju aja, ente punya usul begitu. Cuman siapa yang jamin jam 1 malam atau jam 2 habis dugem di sono mau ke masjid nyampe? Ini siapa yang jamin ini? Saya bilang gitu. Nggak ada. Nah kalau nggak ada, jangan dah, pilihan ganti yang lain. Begitu. Ente tidur, nggak usah berhura-hura, pesta kembang api, berjoget ria. Ente pasang beker jam 2:30, bangun berangkat ke masjid, ikut itikaf, Qiyamul Lail pagi pengajian. Oh gitu ya? Iya, itu lebih baik saya bilang, karena nggak ada yang jamin. Lantas saya kalau kagak bangun gimana? Nah kalau ente udah niat nih mau tidur pasang beker mau berangkat ke masjid jam 2:30 pagi, lalu ente tidur terakhir nggak bangun, ente dapat pahala tuh zikir di masjid. Itu masalahnya saya bilang gitu. Kan nggak ada yang jamin kita. Nah dalam perkara yang tidak ada yang bisa menjamin selamat atau tidaknya kita, surga atau nerakanya kita, husnul khatimah atau su'ul khatimah, Allah suruh kita bukan jalan santai, tapi apa? Sigah, fas'au ila
dzikrillah. Kalau udah azan berkumandang, idza nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan al-bai'. Apa tuh al-bai'? Al-bai' itu jual beli. Apa itu jual beli? Muamalah, hubungan sosial antar manusia. Jadi kalau sudah azan berkumandang, walaupun suaranya seorang security, walaupun suaranya seorang dani, tapi itu panggilan Allah. Hayya 'alas shalah itu di situ tuh. Hayya 'ala shalah, hambaku sini dong. Salat untukku, itu maksudnya. Itu Allah suruh fas'au, jalan cepat ila dzikrillah, tinggalkan hubungan antara manusia. Tuh begitu. Ini apa namanya, jalan cepat. Yang ketiga, kapan kita disuruh lari? Tadi kan jalan santai untuk apa? Untuk menjemput rezeki. Kehidupan dunia jangan pakai ngoyo, karena semua sudah pasti, nggak akan ada yang ketukar. Percaya dah apa yang Allah katakan, walaupun saya menyampaikan. Nah, yang kedua, berjalan cepat dalam hal menjawab panggilan Allah. Yang ketiga, lari. Disuruhnya lari nih. Berarti speednya tambah lagi ya? Tambah kan? Tadi gigi 1, gigi 2, sekarang gigi 3 nih. Gasnya mulai polin ini. Kapan di tempatnya, di mana? Nah, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, larilah cepat-cepat, ila maghfiratin min rabbikum, dalam hal apa nih? Mencari ampunan Tuhanmu. Manusia kan gak ada yang luput dari dosa, bener gak nih? Ada gak yang luput dari dosa manusia? Susah. Kita, mata kita suka bikin dosa, telinga kita bikin dosa, apalagi nih pulang dari masjid turun ke mall, bukan main. Ya kan, siapa yang bisa jaga matanya? Merem suruhnya gitu jalannya. Nah, untuk masalah mencari ampunan, sebagaimana tadi menjawab panggilan Allah, Allah suruh cepat-cepat lari. Alias, kalau tanpa sengaja ataupun disengaja kita berbuat dosa, tahu tidak tahu hukumnya, namun kita mengerti itu perbuatan dosa. Sekarang apa sih dosa itu? Gampang Pak, Nabi berikan bayan. Kalau mau tahu sesuatu dosa itu apa? Wal ithmu mahaka fi sadrika wa tastahi an yattali'a 'alaikan nasu. Yang namanya dosa itu sesuatu yang bikin hati kita nggak tenang, dan kita nggak mau orang lain tahu perbuatan ini. Itu dosa. Dengan segala tingkatannya ya, dengan segala tingkatannya. Itu namanya dosa. Kalau kebaikan, albirru matma'anna ilaihin nufus. Matma'annat ilaihin nufus. Hati yang bikin suatu hal yang bikin hati tenang, itu namanya kebaikan. Itu doang dah, definisinya gampang. Itu namanya dosa. Dosa itu satu perbuatan yang bikin hati kita gelisah, dan kita nggak kepengen orang lain tahu perbuatan itu dosa namanya. Nah, cuman kalau dibiasain, nggak segera dihapus-hapusin, nanti jadi kebiasaan, nggak berasa udah santai. Sebaliknya kebaikan juga begitu. Hidup ini Pak, bagaimana kebiasaan? Jiwa kita nih ikut kebiasaan kita. Kalau kebiasaan ringan berbuat kebaikan, awalnya berat, paksain. Awalnya berat, paksain. Awalnya berat, paksain. Nah, tenang terus, dah santai, ringan semua kebaikan. Begitupun keburukan. Coba dah. Saya mau tanya orang, kalau ngerokok, baru ngerokok, itu pertama kali batu nggak? Coba rokok dong. Anda nggak pernah ngerokok, coba dulu deh. Enak ini. Satu kali. Coba lagi, berkurang apa? Wah biasa, nggak ngerokok pusing palanya, kan gitu ya, bener gak? Nah, begitupun kebaikan ataupun keburukan, begitupun ketaatan dan dosa, itu semua begitu. Tinggal pilihan, hidup ini pilihan Pak. Makanya perhatikan, ada orang salah paham antara sunnatullah dengan takdir Allah, berbeda nih. Kalau takdir itu hasil dari konsekuensi yang kita pilih dari dua pilihan. Kalau sunnatullah itu yang berlaku semula jadi, itu namanya sunnatullah. Makanya kemarin ada cerita Pak, ketika saya menyampaikan kajian di Masjid Atin, masalah perpecah hadis tentang Islam terpecah menjadi 73 golongan, itu hadis yang berseberangan dengan Quran, dan hadis itu dapat dibuktikan kepalsuannya. Ada sebagian ustadz nggak terima, nggak bisa. Yang namanya berpecah belah, berselisih beda pendapat itu sunnatullah. Oh bukan sunnatullah.
Kalau sunat, kalau dianggap perpecahan dan perbedaan pendapat yang mengantar kepada perpecahan umat dianggap sebagai sunnatullah, ini kurang tepat. Karena definisi sunnatullah itu suatu hal yang semula jadi Allah beritahukan kepada kita. Tapi kalau ketentuan Allah itu hasil dari konsekuensi yang kita pilih. Kalau perpecahan, kalau perselisihan itu sunnatullah, maka di Al-Quran tidak akan ada larangan dilarang terpecah belah. Dilarang nggak di Al-Quran? Dilarang nggak? Nah, berarti kalau namanya suatu hal yang dilarang bukan sunnatullah. Itu loh. Namun segala pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke tema kita. Nih, kalau yang namanya mencari ampunan Allah disuruh cepet-cepet lari, berlomba-lomba. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Begitupun berlomba-lomba mencari surga. Wa jannatin. Nah, disuruh perihal mencari surga, disuruh kita berlomba-lomba. Jangan jadi paling belakang terus. Ada orang susah. Anda tahu nggak si Fulan sakit? Tahu? Yuk nengokin, kita duluan dah. Nama itu apa tuh? Nggak mau berlomba. Kemudian ada anak yatim perlu dibantu. Anda tahu nggak? Ada. Udah, ente duluan dah, anak belakangan. Nah, namanya nih orang nggak mau berlomba untuk mencari apa? Mencari surga. Ingat ya, mencari ampunan dan mencari surga. Ini saya sebutkan mencari, bukan menjemput nih. Mencari karena barang yang belum pasti. Disuruh dalam Al-Quran surat Ali Imran ini orang disuruh lari mencari. Nah, 3 ya. Yang keempat kabur. Ayo, apa bedanya lari sama kabur? Dani tahu nggak bedanya lari sama kabur? Hah? Tahu nggak bedanya lari sama kabur? Hah? Lebih cepat doang itu. Kalau lari itu ada target yang mau kita cari, kita ingin mengambil cepat-cepat agar dapat, itu namanya lari. Tapi kalau kabur, ada dorongan dari belakang kita, minimal menghindar atau dikejar orang untuk kita lebih cepat lagi. Tapi targetnya pun belum kelihatan. Targetnya belum kelihatan. Kalau lari itu lari cepat-cepat mengambil satu yang udah kelihatan targetnya. Oh, no, ada barang, lari cepat-cepat ambil. Tapi kalau kabur, dorongan dari belakang, dorongan dari eksternal agar kita lari cepat-cepatnya walaupun kita belum tahu target dan tujuannya. Karena kita belum lihat barangnya. Di sini Allah katakan, fafirru ilallah. Ini di Az-Zukhruf kalau tidak salah ya. Fafirru ilallah. Kaburlah kalian menuju Allah. Ayo. Allah ini zat yang kita lihat tidak? Ada bendanya nggak kita lihat? Tidak. Tapi percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Kok bisa? Kan nggak kelihatan bendanya. Kok bisa menyembah, mentaati sesuatu yang zatnya belum kita lihat? Bagaimana? Oh, gampang jawabannya kan? Percaya nggak udara? Ada nggak udara? Ada udara? Mana barangnya? Kelihatan nggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang al-wajibil wujud, pasti adanya. Namun kita dapat melihatnya bukan dengan kedua bola mata kita. Kenapa? Karena Allah zat yang berbeda dimensi dengan kita. Kita adalah makhluk dimensi zat yang memerlukan ruang dan waktu. Allah tidak memerlukan ruang dan waktu, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maka dari itu melihatnya bukan dengan dua bola mata yang jarak pandangnya terbatas dengan ruang dan waktu, tetapi memandang Allah dengan mata hati kita. Maka disuruh dalam ayat ini orang yang ingin bertemu Allah disuruh ukurannya, jaraknya dalam mencari Allah, kabur menuju Allah. Fafirru ilallah. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau perlu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dalam di antaranya caranya medianya dalam mengingat Allah lebih dari yang lainnya. Kita hitung aja dalam sehari ini 24 jam berapa banyak kita mengingat bahkan menyebut dengan lisan kita nama Allah. Hitung coba. Ayo. Oh, saya udah, kapan? Barusan sholat zuhur. Dalam sholat aja nyebutnya Allahu Akbar, baca Fatihah, baca zikir, baca tasbih. Hatinya di mana? Hatinya di mana? Nah, ini makanya disuruhnya fafirru. Bahasa lari karena tidak ada ukuran speed yang pasti untuk menguber target, maka hatilah yang bermain di sini. Karena hati dan nurani kita bukanlah dimensi yang dapat diukur dengan jarak dan ruang atau waktu. Begitu.
Maka disuruh dalam mencari Allah, kita seakan-akan sedang diuber-uber sesuatu dalam mencari Allah. Jadi gerakan melangkahkan dua kaki kita ada 4 macam kesimpulannya. Yang pertama, jalan santai. Dalam hal apa ini? Perintah Allah dalam menjemput sesuatu yang sudah pasti. Itu. Ya, kayak contohnya gini, berangkat ke kantor. Saya mau tanya, Bapak yang udah kerja di sini kan udah ada target takaran gajinya, ada nggak? Ada kan? Sebulan misalnya, Herli itu sebulan 15 juta, tahu kan? Jam kerjanya berapa? Jam 8 sampai jam 5, misalnya gitu kan? Ya udah. Adzan subuh kan berbeda-beda waktunya nih. Subuh ada beda waktunya nggak? Ya kan? Kadang jam 4, kadang 4.20, kadang 4 pas. Mengukur dari rumah ke sini berapa jamnya? Ukur aja tanpa ngoyo. Tunggu dulu waktu masuk subuh, ya kan? Madhab dulu sama Allah, tahajud dulu sama Allah. Karena apa? Urus dulu urusan kita dengan Sang Pencipta, pengatur rezeki kita nih. Apalagi hitungan mata kita sudah pasti kan? Walaupun gak ada kepastian buat gaji, baru setengah bulan mati kita nggak terima. Nggak nikmatin kan? Itu. Oh, udah terima nih. Pulang bawa duit, mau pulang ke rumah dari kantor, siapa yang jamin bisa nyampe rumah? Siapa yang jamin tuh uang ada? Makanya ada istilah kan, kalau uang ditaruh di bank, bunganya berapa persen? Di bank? Hah? Tabungan biasa? Berapa? 3%, kecil. Coba tabung di rumah Allah 10 kali lipat dari uang kita. Bukan 10%, 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Makanya saya bilang kemarin, pernah kita di sini kan, lihat dalam Al-Quran ayat-ayat perintah untuk melaksanakan sholat nggak pernah lepas dengan berinfak. Aqimus sholata wa atuz zakah, walladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jangan pernah lupa tuh, habis sholat infak, habis sholat infak, habis sholat infak, jangan pernah lupa. Kenapa? Di situ Allah ingin mengajarkan kita menabung di sisi aku itu lebih tinggi hasilnya ketimbang nabung di mana? Di kehidupan dunia. Bahkan gambaran yang Allah berikan itu bukan menabung loh. Kalau urusan sama Allah Ta'ala, tapi berdagang bersama Allah. Tijaratan lan tabur. Wa man yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Orang yang berani minjemin duit sama Allah. Tuh, minjemin duit sama Allah. Saya mau tanya, kita nabung tuh hakikatnya kita minjemin uang apa enggak sama si bank? Minjemin kan? Untuk apa? Dia putarkan uangnya, lalu kita dapat hasil bunganya atau bagi hasil dalam bank syariah. Nah, kita pun sama. Gambaran Allah dalam Al-Quran, orang yang berinfak di jalan Allah itu sama dengan meminjamkan uang kepada Allah, untuk Allah putarkan uang itu ibaratnya, lalu kita dapatkan bagi hasil yang berlipat-lipat ganda. Cuman kita salah, ini kita nih kayaknya salah hitung bagaimana ya. Kita lebih pede kalau uang kita tabung di mana? Di bank. Terus kalau ada inflasi jatuh nggak uang kita? Ini punya uang nih, anggap dia punya uang $100.000, bukan kita buat pakai usaha, kita taruh di bank, perhitungan, oh ya $100.000 taruh di bank, bunganya 10%, deposito sekian lama. Tapi kalau lagi ada inflasi, uang kita jatuh nggak? Nilai nggak berkurang, 100.000, cuman kalau ada inflasi jatuh nggak uang kita nilainya? Jatuh. Nah, inilah yang dikatakan tadi kajian kita, bahwa untuk satu hal yang pasti disuruh jangan ngoyo, jalan dengan santai. Kedua, bersegera cepat-cepat bila azan sudah berkumandang, Allah sudah memanggil. Yang ketiga, lari ketika mencari ampunan dan surga Allah. Dan yang keempat, kabur dalam mencari Allah. Speednya tambahkan, kabur sekencang-kencangnya dalam mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.